Pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Katarina Amelia dalam Wanyu Sore. Pemirsa, selama beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berbagai informasi terkini dan terpercaya hanya untuk Anda. Mulai dari kabar mengenai data terbaru Yayasan Delta Crisis Center yang menggemparkan Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dikabarkan sebanyak 522 anak dan pelajar mulai dari usia balita, PAUD hingga jenjang mahasiswa tercatat positif hidup dengan HIV. Kabar terbaru lainnya, pemirsa, buntut menerobos lampu merah zebra cross di halte Transjakarta Bundaran HI Jalan Ehmal Tamrin, Menteng, Jakarta Pusat, sebuah mobil digedor seorang petugas security proyek MRT. Cekcok mulut pun pecah hingga viral di media sosial. Pemirsa, inilah Wanyu Sore selengkapnya. Saya lihat ini banyak Indonesia Timur di sini. Orang Indonesia Timur kan, ya, bicaranya belak-belakan. Jawa Timur itu sama dengan Banyumas. Jadi apa itu? Ya udah, terima kasih. Saya nggak ngomong. Jadi saudara-saudara, bersaing itu baik, bertanding itu baik. Kadang-kadang kita berpisah nggak ada masalah. Nanti juga gabung lagi. PDIP juga hatinya juga sebetulnya sama dengan kita. Benar. Coba cek. Dia gali hatinya, sebetulnya sama. Ini Undang-Undang Dasar 1945 yang bikin Bung Karno kok, Bung Hatta, ya kan? Pendiri-pendiri bangsa kita, hati mereka sama. Hanya belum bikin rekomendasi seperti Ijtima Ulama, belum. Tapi kita nggak ada masalah. Dikritik itu baik, ya. Kritik itu menyelamatkan, kritik itu mengingatkan sebetulnya. Ya. Tapi ada beda kritik dan caci maki, ya kan? Kritik dengan fitnah itu beda itu, ya kan? Benar nggak? Tapi nggak ada masalah, ya. Tidak ada masalah. Kalau kita benar. Kalau kita menjalankan kebenaran, kalau kita berada di jalan yang benar, tidak ada masalah, kita terus akan kuat. Keyakinan kita. Terima kasih saya diundang malam hari ini. Terus aja tadinya saya mau mengakui. Pengakuan boleh kan? Pengakuan dosa. Pengakuan dosa boleh kan? Tadinya saya terus terang aja kecapean. Waduh, ada acara PKB lagi. Ya sudah, nggak apa-apa karena kewajiban saya. Tapi begitu saya datang, loh, kok saya rasakan energi yang lain. PKB nyambut saya pakai drum band. Iya kan, hebat. Pakai drum band. Tadi lagunya apa itu? Maju tak gentar lagi. Ini memang Gus Imin ini memang dia pelajari ini. Dia tanya-tanya, oh ini Jenderal Purnawirawan Prabowo bisa disambut pakai
pakai kelenengan ya. Enggak, kita sambut pakai drum band. Jadi dia semangat. Masuk ke sini, kasih lagi Mars PKB. Mars PKB, hati-hati kok, pelajari itu. Siapa yang bikin itu lagu itu? Saya ini kalau hadir acara harlah-harlah, saya juga lihat ya, apa yang habis itu saya dikasih rekomendasi istimewa ulama ini. Hebat. Saya terima kasih. Kita tidak niat apa-apa. Kita tidak mau menyakiti orang lain. Tidak mau. Begitu saya dilantik, saya umumkan politik luar negeri Indonesia. Kita bersyukur bahwa kita non-blok. Kita tidak punya musuh. Kita hormati semua negara. Kita hormati semua kekuatan. Saudara-saudara, kita ingin bebas aktif. Saya katakan, politik luar negeri Indonesia dalam pemerintah yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, politik kita adalah politik menjadi tetangga yang baik. The good neighbor policy. We want to be good neighbors. Kita baik sama semua kekuatan, tapi yang tidak bisa kita tawar-menawar adalah mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina bagi kita itu. Kita baik semua. Kita ingin baik sama semua kekuatan, tapi kita tidak mau diganggu. Kita sekarang sedang membangun kekuatan pertahanan yang lumayan. Tapi di mana kekuatan pertahanan kita? Kekuatan pertahanan kita adalah pertahanan rakyat semesta. Pengacara kondang Hotman Paris secara resmi menyatakan mundur sebagai kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah. Langkah tersebut diambil menyusul kondisi kesehatannya yang membutuhkan penanganan medis intensif di luar negeri. Hotman menjelaskan bahwa ia saat ini tengah berjuang melawan penyakit saraf terjepit yang kondisinya kian memburuk belakangan ini. Terlihat dalam video, ia menggunakan kursi roda dan menunjukkan tongkat saat menyampaikan mengundurkan diri dari kuasa hukum Febri Adriansyah. Akibat gangguan kesehatan tersebut, ia memutuskan untuk bertolak ke Singapura guna menjalani perawatan lebih lanjut. Keputusan untuk menyelesaikan tugas pendampingan hukum itu diakui Hotman telah disampaikan langsung kepada Febri sejak 2 hari sebelum keberangkatannya. Saat ditemui di Rumah Sakit Medistra Jakarta, Hotman menegaskan bahwa situasi fisiknya yang berisiko memburuk menjadi alasan utama di balik pengunduran dirinya tersebut. Kan tidak akan melanjutkan jadi. Ya, saya udah bilang ke dia bahwa saya karena kondisi kesehatan yang bisa parah harus istirahat, Bu ya. Bisa parah, ya udah saya sudah memberitahukan beliau bahwa saya mengundurkan diri sebagai pengacara dari Bapak Febri
dalam kasus tersangka di Kejaksaan Agung. Ini dia tongkat gue nih, tongkat rahasia nih. Ya, gitu kira-kira. Itu intinya. Persis kemarin baru mengabar. Saya udah 2 hari mengabari beliau, ya tapi beliau mengatakan harinya yang tepat dia coba pikirin. Tapi kalau begini gue nggak bisa lagi karena dokter Singapura pun sudah marah-marah gitu loh. Kenapa you kerja gitu loh. Jadi saya operasi tanggal 9 malam, operasi bius total. Itu pun saya 2 kali bolak-balik. Jadi saya begini, saya 2 bulan pertama dari mulai bulan Mei, bulan Juni, saya udah kesakitan terus, udah asal jalan sakit, asal ada beban sakit. Ya, akhirnya saya ke akupuntur, ke dokter sini juga, ibu ini juga, ibu dokter Teni, sama Prof Eko di sini. Terus saya ke Singapura awal bulan Juli. Presiden Prabowo Subianto menerima langsung pengembalian artefak budaya Indonesia dari Direktur FBI Amerika Serikat Kash Patel di Kertanegara, Jakarta. Artefak tersebut sebelumnya diselundupkan secara ilegal ke Amerika Serikat sebelum akhirnya berhasil dipulangkan melalui kerjasama kedua negara. Menteri Kebudayaan Fadly Zon mengatakan pengembalian dilakukan setelah proses penelusuran asal-usul atau provenance research. Menurut Fadly, artefak yang dipulangkan berasal dari Papua dan merupakan warisan budaya suku Dani Asmat serta masyarakat di kawasan Danau Sentani. Benda-benda budaya tersebut dinilai memiliki nilai sejarah tinggi dan menjadi bagian penting dari identitas budaya Indonesia. Fadly menyebut proses repatriasi ini merupakan langkah nyata untuk memulihkan kedaulatan budaya Indonesia dari hasil penyelundupan ilegal. Ia juga mengungkapkan FBI sebelumnya telah beberapa kali membantu memulangkan artefak Indonesia, termasuk arca perunggu dan benda bersejarah lainnya. Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto tentu menerima kunjungan kehormatan dari Direktur FBI Amerika Serikat Bapak Kash Patel, dan di samping tentu saja ada sebagai teman dan juga secara ofisial beliau juga membawakan artefak budaya yang merupakan kerjasama dari pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kebudayaan dengan FBI, yaitu pengembalian benda-benda budaya, artefak budaya yang diselundupkan ke Amerika Serikat secara ilegal, dan setelah dilakukan satu provenance research atau asal-usul, maka benda-benda itu kemudian
dikembalikan dan dibawa langsung oleh Bapak Kaspatel kepada Pak Presiden, Pak Prabowo Subianto. Ini merupakan benda-benda yang dibawa dari Papua asal muasalnya, yaitu dari suku Dani, suku Asmat, dan juga dari suku Danau di daerah Danau Sentani. Dan saya kira ini merupakan benda-benda yang sangat berharga karena proses repatriasi ini merupakan upaya kita untuk memulihkan kedaulatan budaya kita. Sebelumnya juga FBI telah menyerahkan beberapa kali, termasuk arca-arca perunggu, termasuk Surocolo yang merupakan pencurian dari museum dan juga beberapa situs budaya. Yang baru lalu juga kami mendapatkan arca yang sangat penting ya dari abad ke-8, ke-9, ke-10 gitu ya. Nah, kita harapkan kerjasama dengan FBI terutama terkait dengan repatriasi, restitusi benda-benda budaya ini kedepannya akan semakin kuat ya, didukung juga oleh Seknek dan juga Kementerian Luar Negeri. Saya kira ini adalah bagian dari upaya untuk mengembalikan kedaulatan budaya kita, untuk menyempurnakan pengetahuan budaya, dan kita tentu akan exhibit ini, akan pamerkan ini di Museum Nasional. Terobos lampu merah zebra cross di halte Transjakarta Bundaran Hotel Indonesia atau HI, Jalan MH Tamrin, Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah mobil digedor seorang petugas security proyek MRT. Cekcok mulut pun pecah hingga viral di media sosial. Polisi menegaskan tidak ada tindak kekerasan yang dilakukan pengemudi Alphard terhadap petugas security saat proses mediasi dilakukan. Video kamera CCTV ini merekam detik-detik aksi terobos lampu merah zebra cross yang dilakukan sebuah mobil jenis Toyota Alphard. Seorang petugas security yang kebetulan akan ikut menyeberang bersama para pejalan kaki panik hingga sontak menggedor bodi mobil tersebut. Mobil pun seketika berhenti, yang disusul turunnya dua pria mengenakan baju batik. Setelah sempat terlibat cekcok mulut, kedua pria tersebut kemudian membawa petugas security ke pos polisi Tamrin. Video rekamannya yang diunggah di media sosial seketika viral dan menuai beragam reaksi netizen. Kapolsek Metro Menteng AKBP Baril Arnold Rondonuwu menyebut kedua belah pihak datang ke pos Pol Tamrin untuk dimediasi, di mana keduanya sepakat telah saling meminta maaf. Braille membantah adanya aksi kekerasan yang dialami petugas security saat proses mediasi. Sementara terkait kabar petugas security diminta bersujud untuk meminta maaf, Polsek Menteng masih akan meminta keterangan dari kedua belah pihak. Polsek Menteng juga membuka pintu lebar bagi kedua belah untuk membuat laporan resmi jika masih belum merasa puas. Sore hari ini kami ingin menyampaikan terkait dengan penanganan dari kejadian mobil menerobos lampu merah di penyeberangan jalan, tepatnya di depan halte Hotel Pullman. Jadi bahwa kejadian menerobos lampu merah di halte itu terjadi pada hari Rabu kemarin siang hari sekira pukul 12. Kemudian setelah rangkaian itu dari kedua belah pihak
menghubungi anggota Pospol kami, Pospol Tamrin, meminta bantu untuk dimediasi. Pada saat dan telah dilaksanakan mediasi pada hari itu juga, dan kedua belah pihak sepakat saling memaafkan. Dari pihak manapun kami silakan untuk membuat laporan, terutama dari pihak yang terkait kami persilakan untuk membuat laporan apabila ada hal yang merasa kurang puas atau yang kurang berkenan pada saat dilakukan atau pada saat proses mediasi. Kami persilakan dan akan kami tindak lanjut sesuai dengan prosesnya, prosedur hukum. Kemudian terkait dengan pelanggaran lalu lintas dari pengendara akan ditindaklanjuti oleh Subdit Gakum Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Pada saat ini dari personel Subdit Gakum juga sudah hadir bersama-sama dengan kami di Polsek untuk menindaklanjuti hal tersebut. Dan terkait dengan dugaan menggunakan plat nomor atau nopol yang tidak sesuai, itu juga akan ditindaklanjuti oleh Subdit Gakum Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Saya rasa itu rekan-rekan. Jadi sebagaimana CCTV juga yang beredar di media sosial, bahwa memang betul ada satu kendaraan yang menerobos lampu lalu lintas di penyeberangan zebra cross di halte. Kemudian yang saudara F pada saat itu kebetulan akan menyeberang juga, dan yang bersangkutan melihat itu, yang bersangkutan sempat menepuk dari bodi atau badan mobil. Kemudian dari situ terjadi percekcokan dan perselisihan, dan pada saat itu langsung dibantu dimediasi di Pospol Tamrin oleh personil Pospol. Tidak ada. Jadi pada saat proses mediasi tidak ada kekerasan atau pemukulan. Masing-masing. Ketiga, sebagai bekal untuk menghadapi tugas-tugas. Jadikan keberhasilan selama penugasan sebagai motivasi. Perhatian kepada para pekerja, utamakan keselamatan. Sebanyak 340 prajurit Satgas Yonif 613 Raja Alam Kodam 6 Mula Warman tuntas menjalankan misi di Papua tanpa kontak senjata. Ratusan prajurit ini tiba di Pelabuhan Semayang, Balikpapan, Kalimantan Timur, menggunakan KRI Teluk Palu pagi tadi. Prajurit Satgas Yonif 613 Raja Alam menjalani tugas di Puncak Jaya, Papua selama 1 tahun, yang terhitung sejak bulan Juli 2025 hingga bulan Juli 2026. Pangdam 6 Mula Warman Majen TNI Krido Pramono menyatakan seluruh prajurit tiba dalam kondisi lengkap. Tanpa kontak senjata, ratusan prajurit ini berhasil menguasai beberapa titik yang sempat dikuasai oleh OPM, baik Yamo, Undu, Mewalu, dan daerah Purbalio. Selain itu, Satgas Yonif 613 Raja Alam juga berhasil mengajak masyarakat Mewalu kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Mereka telah berhasil menguasai beberapa titik yang tadinya dikuasai oleh OPM, baik di Yamo, Undu, kemudian di Mewalu, kemudian di Purbalo, dan juga mereka telah berhasil mengajak masyarakat di daerah Mewalu
yang tadinya merupakan kampung hitam, namun dengan pendekatan yang dilakukan oleh Satgas, dengan penuh kesadaran mereka diantaranya memberikan ikrar untuk setia kepada NKRI. Tentunya keberanian yang luar biasa untuk mereka, dan juga beberapa kegiatan teritorial yang telah dijelaskan di sana adalah mereka telah membantu dalam kegiatan-kegiatan perbantuan pendidikan, kemudian pelayanan kesehatan, karya bakti, kemudian pembangunan fasilitas umum, dan utamanya komunikasi sosial dengan seluruh baik dengan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat dan agama, yang kemudian membuat mereka semuanya memiliki jiwa patriotisme dan nasionalisme yang tinggi untuk kita semuanya. Setibanya di kesatuan asal, seluruh prajurit diinstruksikan untuk melakukan konsolidasi evaluasi menyeluruh, serta menjaga kesiapan fisik dan mental guna menghadapi tugas negara selanjutnya. Masing-masing. Ketiga, sebagai bekal untuk menghadapi tugas-tugas. Jadikan keberhasilan selama penugasan sebagai motivasi. Perhatian kepada para pekerja, utamakan keselamatan. Kabar memprihatinkan mencuat dari Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Catatan terbaru Yayasan Delta Crisis Center atau DCC per 1 Juli 2026 menunjukkan sebanyak 522 anak dan pelajar teridentifikasi hidup dengan HIV atau ODHIV dari total keseluruhan 7.129 kasus ODHIV yang terdata. Direktur Program Yayasan DCC, Ferry Effendi, menguraikan bahwa kelompok usia sekolah tersebut terdiri atas 13 anak jenjang PAUD atau TK, 44 siswa SD hingga SMP sederajat, bahkan 465 pelajar tingkat SMA sederajat hingga mahasiswa. Mengenai mekanisme penularan pada kelompok usia muda tersebut, Ferry menjelaskan terdapat beberapa jalur utama yang menjadi pemicu. Di antaranya meliputi penularan dari ibu ke anak selama proses kehamilan, persalinan atau menyusui. Penggunaan jarum suntik secara bergantian pada kasus penyalahgunaan narkoba, serta perilaku hubungan seksual berisiko. Dalam keterangannya pada Senin 20 Juli 2026, Ferry menegaskan bahwa virus HIV sebenarnya hanya dapat menular melalui 4 media, yakni darah, hubungan seksual, penggunaan jarum suntik, dan air susu ibu atau ASI. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pemberian edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat luas, agar publik memahami dengan tepat cara penularan sekaligus langkah-langkah pencegahannya secara efektif.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas undur diri. Sampai jumpa kembali dalam One News Sore berikutnya. Setiap hari pukul 5 sore hanya di kanal YouTube TV One News Com.